Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di media pembelajaran online sosiologi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan sosial di masyarakat. Nah, pengelompokan sosial di masyarakat ini adalah materi untuk bab 1 sosiologi di kelas 11. Kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis. Nah, sebelum kita ke kelompok sosial dalam tinjauan sosiologis, kita pahami dulu apa itu kelompok sosial. Yang pertama itu kita harus tahu dulu kelompok itu apa. Nah, kelompok itu adalah kumpulan individu. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang berkumpul, itu sudah bisa dikategorikan sebagai kelompok. Contohnya kayak misalnya kita ke kantin. Nah, di kantin tuh sudah ada banyak. Nah, itu sudah masuk kategori kelompok. Kemudian lanjut kita ke kelompok sosial. Nah, baru di kelompok sosial ini adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, di mana anggotanya melakukan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, tadi Ibu kan mencontohkan kantin ya. Jadi kalau di kantin banyak orang yang berkumpul itu sudah dikategorikan kelompok, tapi belum kelompok sosial. Kenapa? Karena kalau kelompok sosial itu beberapa orang atau beberapa individu yang berkumpul itu melakukan interaksi, kemudian melakukan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Oke, lebih jelasnya kita pahami kelompok sosial dari beberapa tokoh dulu ya. Yang pertama dari Bapak Surjono Sukanto, di mana beliau mendefinisikan kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian kelompok sosial menurut Robert Camerton, di mana dia mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang sudah mapan. Dan terakhir di sini ada dari tokoh Mayor Polak, di mana kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Nah, untuk memahami lebih jelasnya jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kelompok sosial terdapat anggota kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Artinya kelompok sosial tidak terbentuk begitu saja ya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya tentang kelompok sosial, sekarang kita harus tahu dulu nih syarat-syarat dari dinyatakannya sebagai suatu kelompok sosial. Oke, syarat yang utama, adanya kesadaran anggota sebagai kelompok. Jadi pertama harus sadar dulu, saya adalah kelompok pramuka, seperti itu. Misalnya ya, saya adalah kelompok PMR, seperti itu. Saya adalah siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan 2, seperti itu ya. Kemudian syarat yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Jadi yang dimaksud adanya hubungan timbal balik ini sudah pasti ada interaksi ya. Jadi dari keduanya ada ikatan. Kemudian syarat yang ketiga, adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku. Jadi yang dimaksud adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku di sini, tiap anggota dari satu kelompok itu mempunyai status sosial tertentu. Dan setiap status sosial tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga membentuk suatu struktur, seperti itu. Kemudian yang keempat, adanya faktor pengikat. Nah, faktor pengikat di sini maksudnya adalah kepentingan, tujuan, ideologi politik, rasa senasib, penanggungan, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari syarat dari kelompok sosial. Dan terakhir di sini adalah adanya sistem dan proses sosial. Jadi sistem dan proses sosial di sini
juga dari poin pertama sampai poin kelima yang sudah Ibu sebutkan barusan, itu merupakan syarat-syarat dari kelompok sosial. Nah, setelah itu kita ke ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama itu adalah mempunyai kepentingan bersama. Ya, jadi mempunyai kepentingan bersama. Misalnya, kenapa mengambil ekstrakurikuler PMR? Nah, jadi karena punya kesamaan suka di dunia PMR, seperti itu. Kemudian yang kedua, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan. Jadi maksudnya kelompoknya itu nyata, bukan kelompok yang mengada-ngada dan bisa dibedakan. Jadi misalnya kalau pramuka sudah identik dengan baju pramuka, seperti itu. Kemudian punya bed masing-masing ya antara ekstrakurikuler yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Jadi sesama anggota itu ada interaksi, kemudian ada komunikasi juga. Gak mungkin ngomong sendiri-sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, memiliki struktur sosial. Sudah pasti yang namanya kelompok itu harus ada strukturnya, di mana setiap anggotanya, masing-masing anggotanya mempunyai status dan peran yang berbeda-beda. Kayak misalnya di kelas ini ada strukturnya kan, kelas 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5. Ada wali kelas, ada ketua kelas, ada sekretaris bendahara dan sebagainya, di mana itu memiliki peran dan statusnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah memiliki norma. Sudah pasti norma ini dibentuk untuk apa? Untuk mengatur hubungan antara anggotanya, seperti itu. Jadi norma inilah yang mengatur kalau misalnya tidak masuk sanksinya apa, seperti itu. Oke, sekarang kita ke pembentukan kelompok sosial. Nah, bagaimana kelompok sosial itu bisa terbentuk? Seperti itu ya. Jadi, pertama di sini kita belajar tentang manusia dulu. Jadi, manusia itu disebut sebagai zon politikon. Artinya, manusia itu adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Jadi, kalau nanti ditanya apa itu zon politikon itu adalah manusia atau makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Nah, terbentuknya kelompok sosial itu karena masyarakat itu memiliki beberapa hasrat untuk menghubungkan dirinya ke masyarakat. Nah, hasrat itu sendiri di sini Ibu sudah menuliskannya ya. Jadi, hasrat manusia di masyarakat itu yang pertama adalah hasrat sosial. Hasrat sosial itu adalah hasrat manusia untuk menghubungkan dirinya dengan individu lain atau kelompok lain. Gak mungkin kan di kelas ini gak berinteraksi, gak berbicara satu sama lain. Jadi waktu kalian masuk awal nih di kelas 10, pasti kan perkenalan dulu sama teman-temannya. Nah, itu sudah masuk kategori hasrat sosial. Kemudian yang kedua, hasrat bergaul. Setelah kita kenal, kemudian kita ingin berteman, ya bergaul. Jadi hasrat bergaul itu ya hasrat bergaul atau bergabung dengan orang-orang atau kelompok lain. Nah, karena kalian sudah kenal nih di ruang lingkup kelas ini, jadi kalian ingin kenal lagi dengan ruang lingkup di kelas lain. Nah, itu yang dimaksud dengan hasrat bergaul. Kemudian yang ketiga itu adalah hasrat memberitahu. Hasrat manusia, di mana hasrat memberitahu ini adalah hasrat manusia untuk menyampaikan perasaan-perasaannya kepada orang lain. Nah, ini lebih dalam lagi sebenarnya dari bergaul kita jadi kayak bisa dibilang teman sepermainan. Jadi berdua bareng terus kemana-mana. Jadi kita lebih bebas mengeksplor perasaan dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah hasrat meniru. Ya, hasrat meniru, masa nggak tahu meniru sih? Jadi meniru itu adalah hasrat manusia untuk meniru suatu gejala sosial, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan untuk sebagian atau secara keseluruhan.
Jadi sudah menjadi hasrat manusia. Jadi misalnya, wah gayanya itu bagus, saya tiru seperti itu. Itu namanya hasrat meniru. Kemudian yang kelima di sini ada hasrat berjuang. Hasrat berjuang itu adalah hasrat manusia untuk mengalahkan lawan atau berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Jadi hasrat berjuang di sini adalah bisa diartikan sebagai pertahanan diri ya, pertahanan diri. Jadi kalau misalnya nih ada kelas meeting, kelas saya harus menang di kelas ini. Nah, itu juga sudah termasuk dari hasrat berjuang. Kemudian yang keenam di sini ada hasrat untuk mendapatkan kebebasan. Di mana hasrat untuk mendapatkan kebebasan itu adalah hasrat manusia untuk menghindarkan diri dari paksaan atau tekanan-tekanan. Jadi yang dimaksud untuk mendapatkan kebebasan ini kenapa juga masuk hasrat? Untuk mempertahankan diri sendiri saja, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada hasrat naluriyah atau keturunan. Nah, jadi yang dimaksud hasrat naluriyah atau keturunan ini ya untuk melanjutkan generasi-generasi selanjutnya, seperti itu. Nah, sebenarnya hasrat manusia di masyarakat, poin pertama sampai poin ketujuh inilah ada saling keterkaitan dan hubungannya. Sosial dulu, bergaul dulu, kemudian memberitahu, kemudian meniru, setelah itu kemudian berjuang, kemudian mendapatkan kebebasan, dan terakhir adalah melanjutkan keturunan, seperti itu. Nah, 7 hasrat ini yang menjadikan dasar dorongan-dorongan dalam pembentukan kelompok sosial. Oke, sekian dulu dari Ibu ya. Tetap semangat. Sekian, terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa jaga jarak, semangat belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.